Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Firmansyah. Kali ini saya akan membacakan PPT tentang kelompok sosial. Yang pertama, submateri. A. Ciri-ciri dan dasar terbentuknya kelompok sosial. B. Faktor pendiri dinamika sosial. C. Sosiologis dalam mengkaji pengelompokan sosial. D. Klasifikasi sosial. E. Perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Pertama, A. Ciri-ciri dan dasar terbentuknya kelompok sosial. 1. Memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. 2. Memiliki norma dan nilai yang diberlakukan untuk mengatur segenap anggotanya. 3. Merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kelompok manusia yang lain. 4. Adanya interaksi dan komunikasi antar anggota. B. Klasifikasi sosial. 1. Cara terbentuknya. A. Terjadi secara adalah suatu stratifikasi sosial yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan bersama, seperti contoh kantor atau perusahaan tempat kita bekerja, suatu sistem pemerintahan. Yang kedua, B. Terjadi secara otomatis dengan sendirinya, adalah stratifikasi sosial yang memang sudah ada sejak lahir. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor keturunan atau pertumbuhan dalam masyarakat itu sendiri, seperti contoh anak dari seorang raja. Nomor 2. Erat atau longgarnya ikatan antar anggota. A. Yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. B. Primer sekunder. C. Formal dan informal. D. In-group dan out-group. E. Membership group dan reference group. C. Faktor pendorong dinamika sosial. Faktor pendorong dari luar yaitu 1. Perubahan situasi sosial. 2. Perubahan situasi ekonomi. 3. Perubahan situasi politik. Faktor pendorong dari dalam, pergantian anggota kelompok, konflik antar anggota kelompok. 3. Perbedaan kepentingan. D. Tinjauan sosiologis dalam mengkaji kelompokan sosial. Kelompok sosial yang dibangun manusia dalam kehidupan di masyarakat dapat berupa keluarga, suku bangsa, komunitas, dan pemerintahan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi politik, organisasi bisnis, dan lain-lain. Sosiologi dalam mengkaji kelompok sosial adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi, agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya. Selain itu, sosiologi mempelajari bahwa seorang individu dan tindakannya sebagai satuan dasar dari suatu kelompok. 3. Kualitas hubungan antar anggota bersifat impersonal, tidak saling kenal secara pribadi, lebih diwarnai oleh kepentingan, kompetisi, jarang bertatap muka dalam waktu lama sehingga tidak terbangun hubungan emosional. Hubungan dalam kelompok sekunder bersifat formal, impersonal, parsial, dan dilandaskan dengan manfaatan kelompok semata. 4. Tercapainya tujuan. Rencana berupa informal atau formal. Rencananya informal adalah suatu rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi, sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam waktu tertentu. 5. Pendapat tokoh sosiologi. A. Paul B. Horton. Beliau berpendapat bahwa kelompok sosial merupakan suatu kumpulan manusia yang memiliki kesadaran berada dalam kelompok tersebut serta menjadi keanggotaan kelompok serta melakukan interaksi. B. Mayor Pollack merupakan berpendapat bahwa kelompok sosial adalah beberapa orang atau sejumlah orang yang satu sama lain sadar memiliki hubungan sebagai suatu struktur yang jelas untuk memenuhi suatu kepentingan bersama yang dibuat. C. Wilahuki, kelompok sosial adalah suatu unit yang terdiri atas dua atau lebih yang saling melakukan interaksi satu sama lain atau berkomunikasi. D. George Human, kelompok sosial menurut George Human adalah kumpulan individu, suatu individu yang melakukan kegiatan interaksi serta memiliki perasaan untuk melakukan rencana dan organisir dan memiliki hasil untuk saling timbal balik. E. Sarjono Sukamto, tokoh asal Indonesia ini berpendapat bahwa kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan kumpulan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik serta mempengaruhi. 6. Sudut pandang individu. 1. In-group adalah kelompok sosial yang dari sudut pandang tertentu merupakan kelompok yang ditempati atau individu sebagai kelompok dari anggota tersebut, contoh anggota kelas IPS. 2. Out-group adalah kelompok sosial yang dark sudut pandang individu tertentu merupakan kelompok
Mereka ditempati sebagai lawan dark in group, contoh anggota kelas IPA. Perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Kelompok sosial umumnya mengalami perubahan akibat proses revolusi karena mempengaruhi dari luar maupun dari dalam. Keadaan tidak stabil ini yang menyebabkan perkembangan kelompok sosial terjadi masyarakat multikultural sehingga timbul perasaan untuk berkembang menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.